warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Adidas. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 001 Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai mahasiswa PPG Darjat Kemenak P3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252116347. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi mengartikan dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un. Ini adalah kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
membantu orang miskin. Coba ya. Ya, coba. Saya pernah membantu teman saya bersenam susah, Bu. Ya, kamu bantu dengan apa? Dengan cara memberi sumbangan. Ya, betul sekali anak-anak ya. Kita harus membantu orang yang membutuhkan. Pelajaran kita dulu pada hari ini. Yaitu yang pertama, yang baca kelompok 1 apa tujuan kita yang pertama? Pelajarannya Siswa dapat membaca dan mengartikan Quran surah Al-Maun 1-7 dengan benar. yang kedua kelompok 2. Coba baca tujuan pelajarannya. Siswa dapat memahami pesan pokok surah Al-Maun dan mengaitkannya dengan kehidupan hari-hari. Anak soleh. Lebu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, bakti, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, betul. Selanjutnya coba anak-anak semua amati gambar berikut. Ya. Amati gambar tersebut bagaimana mendapat kalian tentang gambar tersebut ya. Siapa yang bisa jawab? Gambar. Ini gambarnya gambar apa menurut anak-anak ya. Saya dulu Nah, gambar apa itu? gambar orang sedang memberi sedekah untuk anak yatim. Ya, gambar orang sedang memberi bantuan kepada anak yatim. Ya, bagus. Ya, selanjutnya sebelum masuk ini kita baca Quran surah Al-Maun dulu ya, sama-sama ya. Ya, baca aku dulu ya. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanul ladzi يكذب yukadzibu Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina
Diangkat ya. Selesai.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya sebagai moderator, nama saya Najla Akhirat, dan saya akan memberikan kepada Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Buka yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Nafa dan teman saya Fadil Sabrul Mazhar menyampaikan diskusi kami kepada kami bersedia. Orang yang beristiadat agama itu yaitu orang yang menghardik anak yatim. Terus fadzalika allazi yad'ul yatim. Apa artinya? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya. Makanya kita kalau ada anak yatim kita tidak boleh menghardiknya berkata yang tidak baik. Kita harus menyantuni anak ya. Terus selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, kita seharusnya kita harus memberi makan orang miskin. Ya, orang miskin itu perlu bantuan kita ya, maka kita harus membantu ya. Selanjutnya fawaidul lil musallin. Katanya celakalah orang yang melaksanakan sholat. Yang celaka ini yang bagaimana? Yang celakanya karena dia lalai dari sholatnya ya. Seperti ini ya. Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ya, maka dari itu kita tidak boleh melalaikan sholat. Sholat harus dikerjakan tepat waktu. Ya, terus selanjutnya alladzina hum yura'un. Ya, apa? Yang ria itu adalah pamer ya. Kita berbuat baik tidak boleh pamer. Ya, tidak boleh dilihat oleh orang banyak. Kita harus ikhlas ya. Kalau kita berbuat sesuatu itu harus ikhlas. Contohnya kita beribadah ya. Beribadah itu kita niatkan untuk karena Allah ya, untuk mendapat pahala ya, bukan untuk mendapat pujian dari orang ya. Tapi harus ikhlas ya. Ke ayat terakhir wayam namun al-ma'un ya, wayam namun al-ma'un dan enggan memberi bantuan ya. Di sini ayat yang terakhir ini ya, ada sebagian orang yang kaya tapi tidak mau memberi bantuan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selanjutnya ya, dari kesemua tadi ya, dapat Ibu simpulkan ya, menghardik anak yatim. Berarti mereka yang bersikap lemah dan menyakitkan hati anak yatim. Ini tidak boleh masuk yatim. Itu harus kita santuni, harus kita sayangi ya. Terus yang kedua kandungannya ya, silakan aja yang nomor itu. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak peduli dan tidak berbuat ibadah dan mengamalkan dan menjalankan siap dan berbuat kebaikan kepada Allah.
lupakan kalau kita itu rajin. Bukan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.